Bab 416. Sangguan Yunqing yang putus asa. Pangeran Turki ada di sini. Sebuah tim besar muncul di ujung lain jalan. Itu adalah utusan Turki. Formasi ribuan orang. Dengan bendera berkibar dan tidak terlihat ujungnya. Bermain-main dan sangat meriah. Pemimpinnya adalah Wanyanbei. Kali ini, karena takut Daxia akan mengumpulkan pasukan, Raja Turki menyerahkan kota perbatasan Yarkan. Namun Wanyanbei adalah seorang pencuri. Jadi dia segera meminta Raja Daxia untuk menikah. Dan mengubah nama kota Sace, yang rencananya akan dia serahkan kepada Daxia, sebagai hadiah pertunangan. Hadiah pertunangan ini terlalu luar biasa dan terlalu mahal. Pernikahan sudah selesai. Seperti kata pepatah, orang merasa segar saat acara bahagia. Wanyanbei sedang menunggangi kuda tinggi, mengenakan jubah kerajaan yang cantik, jubah besar di bahunya, dan pedang tergantung di pinggangnya. Di mata banyak orang di ibu kota kekaisaran, dia tersenyum cerah tertiup angin musim semi. Sebab, ia akan mendapatkan dewi impiannya yang sudah lama ia kagumi. Segera, utusan Turki tiba di depan sangguan yang berkuasa. Wanyanbei turun, mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berdiri di depan pintu dengan semangat tinggi. Nona Sangguan, saya, Wanyanbei, datang untuk menikahi Anda secara langsung. Segera, Sangguan Yunqing keluar dikelilingi oleh sekelompok pelayan dari istana. Dia mengenakan gaun pengantin berwarna merah, dengan riasan dan perhiasan yang indah, membuatnya tampak memukau di ibu kota kekaisaran. Momen terindah dalam hidup seorang wanita adalah hari dia mengenakan gaun pengantinnya dan menikah. Dan Sangguan Yunqing awalnya adalah wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Dia keluar dari dunia dengan dingin dan menaklukkan negara. Hari ini, dia mengenakan gaun pengantin jubah phoenix merah cerah, yang menambah pesona tak berujung padanya dan sangat indah. Begitu Sangguan Yunqing muncul, seluruh dunia tampak hilang cahayanya. Hanya warna merah cantiknya yang tersisa. Semua orang pasti terkagum-kagum saat melihat penampilannya yang menakjubkan. Di tengah kerumunan, sering terjadi hembusan napas, dan banyak orang yang matanya terbakar. Terutama Wanyanbei, menatap Sangguan Yunqing, yang perlahan mendekat dengan gaun pengantin. Dia hampir tidak bisa mengalihkan pandangannya. Dia benar-benar terobsesi dengan hal itu. Matanya penuh keheranan. Saya khawatir meskipun semua kecantikan di negara Turki dijumlahkan, kecantikannya tetap jauh lebih buruk daripada 1/10 wanita ini. Kali ini, meskipun Turki kehilangan kota Sace, mereka mendapatkan keindahan yang tiada taraf sebagai gantinya. Bawa dia kembali ke Turki dan nikahi dia sebagai pangeran dan selir. Anda akan diberkati dengan kebahagiaan tanpa akhir dalam hidup ini. Wanyanbei menjadi semakin terpesona saat dia melihatnya. Dia merasakan tenggorokannya menjadi panas dan air liurnya hampir keluar. Dia tidak sabar untuk pergi ke kamar pengantin bersama Sangguan Yunqing. Kecantikan tiada taraf. Sekarang juga. Namun, di tengah tatapan mata yang luar biasa dan suasana keheranan, wajah Sangguan Yunqing tidak menunjukkan sedikit pun kegembiraan. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya dipenuhi kesedihan yang tak ada habisnya, dan bahkan kabut tipis. Dia merasa sedih karena ini adalah satu-satunya saat dalam hidupnya dia jatuh cinta pada seorang pria. Namun hatinya malah hancur oleh pria itu. Luka di hati saya belum juga sembuh. Namun karena dekrit kekaisaran, saya harus menjadi korban antar negara dan menikah dengan orang Turki yang jaraknya ribuan mil. Menikah dengan penjahat yang tidak dia cintai sama sekali. Yang bahkan merupakan penjahat yang jahat. Dia tidak mau. Dia merasa bersalah. Dan dia benci. Tapi semuanya sudah pasti. Dan dia sendiri tidak bisa mengubahnya. Tragedi sudah ditakdirkan. Hei, Wanyanbei sadar dan segera mendatangi Sangguan Yunqing. Menatapnya dengan mata terbakar. Dia meneteskan air liur dengan liar. Nona Sangguan, kamu sangat cantik hari ini. Petik 2. Tidak. Mungkin aku harus memanggilmu Pangeran Selir, kan?
tangan Yunqing. Tapi sebelum dia menyentuhnya, dia menolak dan menghindarinya. Meskipun dia tidak bisa berkata-kata, matanya keras kepala. Wanyanbei kesal, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia menunjukkan cibiran jahat, seperti yang diharapkan. Dari Nona Sangguan, dia dingin dan pemarah. Tapi pangeran ini hanya menyukai dingin. Tidak perlu terburu-buru. Saat kamu kembali ke Turki bersamaku, kita akan mengadakan pernikahan akbar yang akan mengejutkan orang Turki. Nantikan saja, Tuan Putri. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan memerintahkan bawahannya. Di sini, tolong sapa pangeran dan selir. Segera, sebuah kereta bertatahkan emas dan perak datang perlahan. Para pelayan Turki datang serempak dan berkata, Pangeran dan selir, tolong. Sangguan Yunqing seperti boneka yang kehilangan jiwanya. Di bawah pandangan semua orang, dia menaiki kereta tanpa berkata-kata, linglung dan tersesat. Selama seluruh proses, dia tidak pernah menoleh ke belakang, bahkan kepada ibunya, Jiang Lanxin. Segera setelah dekret kekaisaran dikeluarkan, hatinya mati. Sekarang aku telah menyerahkan hatiku. Tidak lagi menjadi masalah kemana aku pergi dan dengan siapa aku pergi. Dia tidak memiliki kenangan lagi. Ayo mengemudi. Setelah menjemput Sangguan Yunqing, utusan Turki itu meninggalkan rumah Sangguan dan berangkat lagi. Yang perkasa dan perkasa, berjalan di jalanan Daxia. Kemanapun ia lewat, menimbulkan sensasi dan menarik perhatian penonton dari seluruh kota. Wanyanbei sedang menunggangi kuda besar. Alisnya berseri-seri karena gembira dan bersemangat. Dia melambai kepada orang-orang sepanjang jalan dan sangat bahagia hingga dia tidak bisa menutup mulutnya. Melihat pemandangan ini, banyak orang di ibu kota kekaisaran menghela nafas dengan emosi, merasa sedikit kecewa, dan bahkan merasa kasihan. Sangguan Yunqing terkenal sebagai wanita tercantik di ibu kota kekaisaran. Dia mahir dalam musik, catur, kaligrafi dan melukis, serta memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan budidaya tingkat lanjut. Dia bisa disebut sebagai putri surga cantik yang memiliki keterampilan sipil dan militer serta prestasi luar biasa. Di ibu kota kekaisaran, reputasinya lebih besar daripada seorang putri. Di saat yang sama, kecantikannya yang tiada taraf yang memikat seluruh negeri juga menarik perhatian semua pria di kota. Bahkan sang pangeran pun jatuh ke bawah rok delimanya. Tapi siapa sangka, wanita berbakat dan aneh seperti itu berakhir dengan nasib yang sama seperti Zhao Jun, menikah dengan seorang Turki. Sayang sekali, Yang Mulia, Anda masih lebih pintar. Di sampingnya, para bawahan berseri-seri dan menyanjung Wanyanbei. Kota Yarkan awalnya diserahkan. Tetapi berdasarkan rencana Anda, kota itu menjadi hadiah pertunangan untuk lamaran pernikahan Daxia. Wajah orang Turki kita telah terselamatkan. Dan kita telah membawa kembali seorang putri cantik. Rakyat akan bahagia. Petik 2. Haha, saat dia tersenyum, mata dan alisnya penuh kebanggaan. Dan dia berkata dengan bangga, tentu saja. Bagaimana saya bisa kembali dengan tangan kosong? Ngomong-ngomong, 3.000 kavaleri lapis baja emas telah dimusnahkan. Dan perjalanan ini tidak aman. Pastor Han akan menemui kita. Kapan bala bantuan akan datang? Tiba. Mereka berangkat semalaman. Jawab bawahan itu. Oke. Wanyanbei merasa lega. Seharusnya tidak ada kesalahan dalam perjalanan pulang. Tapi ketika tim utusan tiba di pinggiran ibu kota kekaisaran, tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di hadapannya, menghalangi jalan. Melihat dari kejauhan, itu laki-laki, mengenakan jubah hitam dan topeng emas. Dia memegang pisau di satu tangan dan tampak kuat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura tak terduga yang melampaui dunia. Bab 417. Aku ingin mencuri pengantin wanita. Siapa? Melihat pria bertopeng misterius menghalangi jalan, utusan Turki itu tiba-tiba menjadi waspada. Tangan para prajurit Turki sudah berada di gagang pedang mereka.
dan mata mereka menatap ke depan dengan kewaspadaan. Tampaknya pengunjung itu jahat. Berani, teriak Wan Yanbei dengan arogan sambil menunggangi kuda tinggi sambil menatap ke depan. Lihat dengan jelas. Saya Wan Yanbei, Pangeran Turki. Dan saya memimpin delegasi kembali ke Turki. Apapun yang Anda lakukan, segera minggir. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Petik 2. Petik 2 titik 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 petik 2. Dia tidak tahu identitas pihak lain. Mengandalkan dirinya sebagai Pangeran Turki. Tidak takut. Dan mencoba menggunakan identitasnya untuk mengancam pihak lain. Namun di luar dugaan, menghadapi ancaman tersebut, pria di kejauhan itu berdiri diam, tak bergerak. Di balik topeng emas, sepasang mata dingin dan kejam, memancarkan cahaya dingin yang menakjubkan. Misterius, mendalam, tak terduga. Itu tidak lain adalah Qin Feng, Tuan Muda Longmen. Tetapi pada saat ini, Sangguan Yunqing, yang sedang duduk di gerbong yang indah, tiba-tiba berseru. Seluruh tubuhnya gemetar dan menatap sosok pria itu dengan tidak percaya. Saya tidak tahu apakah itu keterkejutan, atau kegembiraan di mata saya. Saya hampir tidak dapat mempercayainya. Dia, Sangguan Yun Qinggui, adalah putri tertua dari keluarga berusia 1000 tahun di ibu kota kekaisaran. Dia tidak pernah peduli dengan kejaran begitu banyak orang, tapi dia tertarik pada pria ini sendirian. Dia mengaku lebih dari sekali, tetapi jawaban yang dia terima setiap kali adalah penolakan yang acuh tak acuh. Meskipun mereka begitu dekat dengannya, jarak mereka tampak ribuan mil. Dia sama sekali tidak bisa memahami pria ini. Tapi misteri inilah yang membuatnya tampak kerasukan, dan seluruh hatinya terikat padanya. Selama pertempuran dengan kaisar jahat, dia diserang oleh roh jahat, menjadi tidak sadarkan diri, dan bahkan menyerahkan tubuh polosnya. Namun meski begitu, Tuan Muda Longmen masih menolak menerimanya. Kali ini, dia benar-benar terluka dan menjalin hubungan cinta benci dengannya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah melihat pria ini lagi dalam hidupnya. Dia tidak tahu apakah dia membenci atau mencintainya. Tapi dia tidak menyangka. Dia hanya tampak seperti sebuah misteri. Apa yang ingin dia lakukan? Titik titik titik. Tuan Muda Longmen. Ketika dia mendengar nama yang diteriakkan Sangguan Yunqing dengan keras, Wan Yanbei di atas kudanya mengerutkan kening dan bergumam, dengan ekspresi curiga di wajahnya. Dari mana asalnya? Kembali ke pangeran. Seorang bawahan segera menjelaskan. Menurut informasi kami, Longmen, yang telah diwariskan selama ribuan tahun, adalah organisasi bawah tanah paling kuat dan misterius di Daxia. Tuan Muda Longmen, dia sekarang adalah pemimpin organisasi ini. Saya mendengar bahwa dia telah melakukan banyak hal besar yang mengejutkan Daxia baru-baru ini. Dia adalah eksistensi menakutkan yang dapat menimbulkan masalah orang berbahaya yang tidak bisa menjadi musuh. Petik 2. Titik 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 petik 2. Oh, Wan Yanbei terkejut saat mendengar ini. Sepertinya orang ini memang punya banyak latar belakang dan sangat berbahaya. Tapi dia dan Tuan Muda Longmen ini adalah orang asing. Apalagi tidak punya keluhan. Tuan Muda Longmen, Wan Yanbei bertanya dengan waspada. Mengapa Anda ingin menghalangi jalan pangeran saya? Qin Feng merendahkan suaranya dan berbicara dengan dingin. Dengar. Hari ini, aku di sini untuk mencuri pengantinku. Kamu tidak bisa membawa pergi Sangguan Yunqing. Aku ingin dia tetap di sini. Petik 2 titik 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 petik 2. Apa? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh penonton menjadi gempar. Sangguan Yunqing hampir tidak bisa mempercayai telinganya dan menutup mulutnya karena terkejut. Dia sangat bersemangat. Tak disangka, pria yang ia cintai dan benci semasa hidupnya ini justru datang menyelamatkannya seperti pahlawan sebelum ia pergi. Saat ia benar-benar patah hati dan putus asa. Dalam keadaan linglung, dia hampir tidak percaya. Sombong, Wan Yanbei sangat marah. Meskipun Tuan Muda Longmen tampaknya adalah orang berbahaya yang tidak mudah diganggu, dia juga seorang pangeran kerajaan Turki dan memiliki status terhormat.
Dia tidak takut dengan Sekte Daxia. Dan Sangguan Yunxing diperolehnya dengan imbalan benteng kota Sace. Dan dia tidak boleh membiarkan siapapun mengambilnya. Kamu bocah. Jangan berpikir bahwa karena kamu adalah Tuan Muda Longmen, kamu berani melanggar hukum. Biar ku beritahu, aku, Wanyan Beigui, adalah seorang pangeran Turki. Dan aku tidak pernah takut pada siapapun. Dan pernikahan ini adalah dekret kekaisaran penguasa Sia besar. Jika kamu berani datang dan mencuri pernikahanmu, kamu tidak patuh dan bahkan menjadi musuh seluruh Daxia. Yan Bei berteriak dengan marah. Qin Feng berkata dengan dingin. Jika saya takut hanya dengan dekret kekaisaran, saya tidak akan muncul di sini. Hari ini, jika Anda ingin kembali ke Turki hidup-hidup, Anda harus meninggalkan Sangguan Yunxing. Jika tidak, mati. Petik 2. Kamu, hidung Wanyan Bei bengkok karena marah. Penuh kebencian. Tanpa diduga, saya hendak meninggalkan ibu kota kekaisaran dan kembali ke Turki dengan kecantikan saya. Tetapi dalam perjalanan, orang gila yang melanggar hukum akan dibunuh. Dalam kemarahan, Wanyan Bei secara alami tidak bisa melepaskan kecantikan tiada taraf yang akhirnya ia dapatkan. Dia terlihat keras dan langsung mengumpat. Oke, kamu punya nyali. Bahkan jika kamu adalah seorang fanatik pelanggar hukum yang berani menyinggung kekuatan suci pangeran ini. Kamu ditakdirkan untuk mati. Semuanya. Dengarkan perintahnya. Segera singkirkan orang sembrono ini. Bunuh dia dengan pisau. Petik 2 petik 2. Ya, begitu perintah keluar. Semua orang di misi Turki menghunus pedang mereka dan bergegas menuju Qin Feng. Berteriak dan berteriak. Membunuh. Bum, bum. Petik 2. Bum. 8 sosok menakutkan juga keluar. Meskipun 3.000 kavaleri lapis baja emas yang mewakili kekuatan tempur tertinggi Turki semuanya dibantai dalam pertempuran kemarin, masih ada ribuan orang dalam misi hari ini. Kebanyakan dari mereka adalah ahli seni bela diri, termasuk banyak master dan bahkan 8 wuhou. Efektivitas tempur dari misi ini tidak dapat diremehkan. Qin Feng mendengus dingin. Dan matanya di balik topeng emas meledak dengan niat membunuh yang dingin. Karena kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Hari ini, hutan belantara ini akan menjadi kuburanmu. Menderita kematian. Mengenakan jubah hitam di tengah angin kencang, pemburu mengeluarkan suara. Dan seluruh tubuhnya memancarkan aura jahat yang menakutkan seperti naga sejati dari laut. Berubah menjadi hantu. Dia bergegas menuju tim Turki hitam. Memegang pisau panjang. Dan mulai membunuh. Cua 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 cua. Dia seperti dewa kematian yang kejam yang turun ke dunia. Pedang sepanjang 3 kaki sepertinya telah berubah menjadi sabit dewa kematian yang kejam. Pengambilan nyawa manusia tanpa henti. Tajam dan mendominasi. Momentumnya tak terkalahkan. Para prajurit dalam misi Turki bukanlah tandingan Qin Feng. Dan mereka tidak dapat menahan gerakan mengerikan ini. Bagaimanapun, bahkan 3.000 kavaleri lapis baja emas Turki dibantai oleh Qin Feng dengan 1 orang kemarin. Segera, situasi di dalam stadion berubah menjadi pembantaian sepihak. Bab 418. Bunuh 8 wuhou. Sialan, Tuan Muda Longmen. Jangan terlalu sombong. Ayo kita bertemu denganmu. Bersamaan dengan beberapa raungan, 8 sosok menakutkan bergegas mendekat. Dalam sekejap mata, Qin Feng dikepung dan melancarkan serangan mengejutkan. Ke-8 orang ini adalah petarung terkuat dalam misi Turki. Dan semuanya berada di level wuhou. Setiap orang memiliki kekuatan yang kuat untuk menyapu ribuan tentara. 8 yang dijumlahkan bahkan lebih menakutkan. Seni serangan gabungan sungguh sempurna. Namun, Qin Feng tidak takut sama sekali bahkan ketika menghadapi 8 wuhou Turki yang berada di level yang sama dengan dirinya. Meskipun dia juga seorang Marquis of Wu, dia memiliki 9 dantian di tubuhnya karena dia telah mempraktikkan buku surgawi tanpa kata. Itu berarti gabungan kekuatan 9 wuhou lebih kuat dari 8 wuhou. Belum pernah terjadi sebelumnya dan belum pernah terjadi sebelumnya.
Sungguh menakjubkan. Boom! Qin Feng segera mengaktifkan teknik Phoenix Heaven. Dan kesembilan dantian di tubuhnya meletus dengan energi internal yang melonjak seperti letusan gunung berapi. Kekuatan luar biasa dengan cepat meresap ke setiap sel di tubuhnya. Aura pembunuh mendidih. Dan auranya aktif sepenuhnya. Dengan alis terangkat dan sikapnya yang mengesankan seperti naga, dia melawan 8 pangeran Turki dalam kegelapan. Boom, 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 boom. Duel dahsyat ini bisa disebut pertarungan antar dewa. Mereka bertarung bersama. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi 9 bayangan kehampaan. Melintasi dataran pinggiran kota yang terpencil ini. Dengan mata telanjang. Gerakan mereka hampir tidak terlihat dengan jelas. Hanya ledakan yang terjadi silih berganti. Seluruh dataran tampaknya telah dibombardir secara jenuh. Dataran itu penuh dengan lubang dan hampir berubah menjadi tempat mati yang gelap. Oke, sambil menunggang kuda, Wan Yanbei mengertakkan gigi dan meraung. Pukul aku dengan keras. Pukul aku sampai mati. Siapapun yang membunuh penjahat yang merajalela ini, aku akan memberinya kemuliaan seumur hidup ketika dia kembali ke rumah. Petik 2. Di bawah imbalan yang besar, harus ada orang yang berani. Selain itu, ke-8 Wuhou ini sudah setia kepada Wan Yanbei. Dan sekarang dengan imbalan yang begitu besar, mereka bahkan lebih bersedia mempertaruhkan nyawa mereka. Keganasan mereka meledak. Dan mereka semua tampak seperti serigala dan harimau liar yang gila. Saya bersumpah untuk membunuh Qin Feng di tempat. Tuan Muda Longman, hati-hati. Sangguan Yunqing menjadi gugup saat melihat Qin Feng terjebak dalam pengepungan 8 Wuhou gila di kereta. Dia menyaksikan situasi intens di lapangan dengan khawatir. Jantungnya berdebar kencang. Sebelumnya, dia tidak pernah bermimpi bahwa Tuan Muda Longman, pria yang sangat dia cintai tetapi benci, akan datang untuk menikahinya demi dia. Pada saat ini, 8 pangeran Turki bertempur sengit demi dia. Dan pertempuran itu begitu gelap sehingga langit gelap dan bumi gelap. Meskipun dia gugup, dia juga sangat tersentuh. Dan matanya perlahan menjadi basah. Pada saat ini, sebuah pemikiran bahkan muncul di benaknya. Setelah melihat Tuan Muda Longman untuk terakhir kalinya, dan bahkan melihat pria yang bersedia berjuang untuknya, apakah dia menikah dengan orang Turki di tempat yang jauh, atau meninggal dengan tegas? Dia tidak akan ada lagi penyesalan. Namun lambat laun, ekspresi 8 Wuhou Turki mulai berubah. Dan mereka bahkan sedikit terkejut. Mereka semua sedikit lelah karena seringnya melakukan gerakan membunuh tanpa syarat. Tapi mereka masih tidak bisa menggoyahkan Tuan Muda Longman. Karena mereka menemukan bahwa anak ini masih hidup dan sehat setelah sekian lama dikepung oleh mereka 8. Tidak lelah sama sekali. Seolah-olah tidak ada batasan baginya selamanya. Ini sangat aneh. Sialan. Benar-benar jahat. Kenapa anak ini begitu kuat? Apa dia terbuat dari besi? Petik 2. Qin Feng seperti hantu. Bergerak seperti angin di bawah pengepungan 8 orang yang penuh badai. Setelah menyadari momentum 8 orang itu melemah, matanya berubah tajam. Itu hanya seekor semut. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selanjutnya, giliranku. Sebelum lawan sempat bereaksi, serang dengan pisau tajam. Cua, tiba-tiba, segumpal darah muncrat. Markis Wu dari Turki yang terkemuka dipenggal di tempat dan mati mendadak. Apa? Melihat kematian tragis rekan mereka, ke-7 Wuhou yang tersisa semuanya terkejut. Mata mereka ngeri. Dan hati mereka terkejut. 8 dari mereka telah bertarung berdampingan selama lebih dari 10 tahun. Dan telah menguasai seni serangan gabungan. Belum lagi seorang Wuhou belaka. Bahkan seorang Wu Wang pun akan berada dalam bahaya jika dia dikelilingi oleh 8 dari mereka dalam formasi pembunuhan. Tapi anak ini tidak hanya mampu bertahan sampai sekarang, dia juga bisa membunuh seseorang. Menakjubkan. Tapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pedang ini bukanlah akhir dari Qin Feng, tetapi awal dari pembunuhan. Dengan kematian seorang Wuhou,
Teknik serangan gabungan yang mereka banggakan memiliki celah dan kelemahan besar. Qin Feng memegang pedang panjang di tangannya dan berubah menjadi dewa pembunuh yang tak tertandingi. Dia melepaskan kekuatan tempur mengerikan yang sebanding dengan dewa, dan berulang kali membunuh musuh-musuhnya dengan pedang. Wuhou kedua jatuh, Wuhou ketiga jatuh, Wuhou keempat jatuh. Lalu datanglah yang kelima, keenam, ketujuh. Qin Feng seperti kerasukan dewa, membunuh dalam kabut darah. Semakin dia membunuh, dia menjadi semakin berani dan kejam. Ada pisau panjang di tangannya yang telah dipotong-potong. Darah menetes dari pisaunya seperti tirai hujan. Pemandangannya tragis dan mengejutkan. Bagaimana ini mungkin? Adegan mengejutkan ini membuat Wanyan Bei kehilangan akalnya. Kuda-kuda berdarah keringat yang duduk semuanya meringkik ketakutan karena niat membunuh. Ia mulai meronta. Ia ingin melarikan diri. Wanyan Bei tidak bisa memegang kendali dan terlempar ke tanah oleh kudanya. Dia tersentak kesakitan dan memamerkan giginya. Hus. Pada saat ini, aura pembunuh yang sangat besar terbang dengan bau darah. Qin Feng muncul di depan Wanyan Bei seperti hantu. Pisau panjang pecah berlumuran darah itu ditempelkan langsung ke tenggorokan Wanyan Bei. Di ujung pisau berdarah itu ada topeng emas berlumuran kabut darah. Dan sepasang mata yang lebih tajam dan dingin dari pisaunya. Wanyan Bei. Feng Shui di sini bagus. Bagaimana kalau menguburmu di sini? Tidak. Wanyan Bei terkejut. Dia tidak pernah menyangka Tuan Muda Longmen ini, hanya satu orang, bisa melakukan ini sendirian. Dia membunuh semua orang di bawah komandonya. Dan bahkan membunuh 8 Wuhou yang hebat. Orang ini, dia sama sekali bukan manusia. Dia adalah iblis. Dalam keputusasaan, Wanyan Bei gemetar, tapi berkata dengan wajah tegas, Aku memperingatkanmu. Jangan main-main. Aku seorang pangeran Turki. Maka ayahku Han pasti dia akan marah dan akan membalaskan dendamku dengan segala cara. Pada saat itu, tentara Turki akan menghancurkan Daxia Jiushu dengan kuku besi mereka. Nak, kamu tidak akan selamat. Memiliki kamu sudah selesai. Mata Feng Feng dingin, memperlihatkan ujung yang tajam. Dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh, biarlah ini menjadi kata-kata terakhirmu. Dan aku akan mengukirnya di monumenmu untukmu. Segera mengambil tindakan. Bab 419. Musuh yang kuat datang. Tidak. Tuan Muda Longmen. Pada saat ini, tangisan cemas tiba-tiba datang dari telinga. Itu adalah Sangguan Yunxing. Di kereta, dia menghentikan Qin Feng dan berkata, tidak, Wanyan Bei tidak bisa mati. Mengapa? Qin Feng bertanya padanya. Orang ini menginginkanmu dan mencoba untuk memilikimu. Bahkan apapun keinginanmu. Don, bukankah menurutmu begitu? Jika kamu tidak membencinya, bukankah dia harus mati? Petik 2. Orang Turki pasti akan membalas dendam. Perang tidak bisa dihindari. Jadi apa? Qin Feng berkata dengan dingin dan mendominasi. Bagaimanapun, orang Turki ambisius dan cepat atau lambat akan melawan Daxia. Petik 2. Tenang. Sangguan Yunxing mendesak lagi. Bisakah kamu membunuh mereka semua sendirian? Selain itu, orang-orang Daxia yang tidak bersalah akan menderita di akhir perang. Seperti sungai. Terima kasih. Kamu telah melakukan cukup banyak untukku. Tapi, kamu harus melepaskannya. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, Qin Feng terdiam. Saya mendengarkannya. Sangguan Yunxing benar ketika dia mengatakan bahwa begitu Wanyan Bei meninggal, Turki pasti akan membalas dendam. Dan kemudian akan ada korban jiwa. Tapi jika dia tidak membunuhnya, itu akan terlalu murah bagi Wanyan Bei, seorang penjahat. Setelah berpikir sejenak, Qin Feng berbicara. Oke, Wanyan Bei, aku tidak harus membunuhmu, tapi selamatkan hidupmu. Tapi, penjahat tercela sepertimu yang tidak menggunakan cara apapun untuk mencapai tujuannya juga harus membayar harganya. Setelah mendengar ini, setelah mengatakan ini, jantung Wanyan Bei tiba-tiba berdebar kencang.
Sebuah firasat buruk muncul di benakku. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wanyanbei bertanya dengan ngeri. Jangan lakukan apapun. Biar ingatanmu lebih panjang. Begitu dia selesai berbicara, mata Qin Feng tajam, dan dia mengangkat pisau di tangannya. Hoa, pisau ini langsung memotong telinga kiri Wanyanbei. Darah mengucur dan hampir seketika mewarnai separuh wajah Wanyanbei menjadi merah. Wanyanbei berteriak kesakitan. Wajahnya pucat dan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Saat ini, dia hanya menutupi telinganya yang hilang, terjatuh ke tanah, dan meraung seperti babi yang disembelih. Telingaku, sialan. Tuan Muda Longmen, jika kamu berani melakukan ini padaku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Aku akan membunuhmu dan menjadikanmu abu. Kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Petik 2. Wanyanbei sangat kesakitan, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan mengutuk dengan keras, dengan kebencian yang luar biasa di dalam hatinya. Hanya kamu. Qin Feng menatap Wanyanbei yang kesakitan dan mendengus dingin. Aku khawatir kamu tidak memiliki kesempatan ini, apalagi kemampuan. Aku akan bersenang-senang diam-diam. Petik 2. Ingat, akulah yang membunuhmu dan mengambil Sangguan Yunxing. Aku akan mengubah nama atau nama keluargaku, tapi namaku Tuan Muda Longmen. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Sangguan Yunxing Topeng. Apa yang masih kamu tunggu? Ikutlah denganku. Petik 2. Pada saat ini, dia benar-benar terkesan dengan kekuatan mendominasi Tuan Muda Longmen di depannya. Hati yang hampir meleleh. Bahkan luka yang dideritanya sebelumnya semuanya terlupakan. Pada saat ini, dia memutuskan. Dalam hidup ini, dia berkomitmen pada pria ini. Bahkan jika dia mencintainya, dia tidak akan pernah melepaskannya. Tepat ketika keduanya hendak pergi, tiba-tiba, penjahat sombong itu berani menyakiti keturunan keluarga kerajaan Turki saya. Dia pantas mati. Petik 2. Raungan marah ini dipenuhi dengan gelombang energi internal yang menakjubkan. Seperti guntur dari langit, bergulung masuk. Apa? Qin Feng dan Sangguan Yunxing sama-sama terkejut, dan segera berbalik. Saat berikutnya, pemandangan tak terduga muncul di hadapan mereka berdua. Tendang, 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 tendang. Gelombang langkah kaki mengguncang seluruh dataran. Mereka adalah elit Turki. Para elit itu semuanya pembunuh dan sangat marah. Dan mereka datang untuk membunuh dengan amarah yang sangat besar. Itu sangat gelap sehingga orang bahkan tidak dapat melihat ujungnya. Dan ada puluhan ribu orang. Pemimpinnya adalah pria kekar yang mengenakan baju besi baja, dengan janggut, mata tajam, dan niat membunuh. Dia seperti raksasa yang menakutkan, berdiri di atas kereta yang ditarik oleh lebih dari selusin kuda. Momentum yang menakutkan, seperti penguasa langit yang mengejutkan, menatap Qin Feng dan keduanya. Komandan Tuoba, melihat prajurit lapis baja di atas kereta. Wanyanbei merasa seolah-olah dia telah melihat sedotan penyelamat. Menutup telinganya yang berdarah, dia berteriak sekuat tenaga. Kamu akhirnya sampai di sini. Orang ini membunuh anak buahku, mengambil pangeran dan selirku, dan bahkan memotong salah satu telingaku. Komandan, kamu ingin membalaskan dendamku. Petik 2. Komandan Tuoba, mendengar ini, Qin Feng mengerutkan kening. Siapa itu? Kamu tidak tahu. Sangguan Yunxing juga menjadi gugup dan menjelaskan dengan sedikit kagum. Komandan Tuoba. Namanya Tuoba Meng. Dia berasal dari kerajaan Turki. Yang kuat. Raja bela diri agung. Kali ini, karena dukungan Tuoba Meng, Raja Turki yang baru lahir. Petik 2. 18 suku di padang rumput dimusnahkan oleh Tuoba Meng. Petik 2. Petik 2. Setelah mendengar ini, mata Qin Feng menjadi dingin. Dan diam-diam dia berpikir ada sesuatu yang salah. Hari ini, alasan kenapa dia berani datang sendiri untuk merebut pengantin wanita justru karena dia mengetahui kekuatan anggota utusan di bawah Wanyanbei.
Meski ada 8 Wuhou, dia tidak takut sama sekali. Tanpa diduga, di saat-saat terakhir, ribuan elit Turki dan sosok menakutkan seperti Tuo Bameng muncul. Tampaknya Tuo Bameng telah mengetahui kabar bahwa Wanyan Bei akan kembali. Oleh karena itu, dia, panglima tertinggi, datang untuk menyambut sang pangeran secara langsung. Jika dia mengetahui hal ini, Qin Feng mungkin seharusnya tidak datang sendirian. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Orang ini adalah Raja Bela Diri Agung. Jadi ini akan menjadi rumit. Segera, puluhan ribu pasukan elit Turki menyerbu, menutupi pegunungan dan dataran, hampir memenuhi dataran. Di tengah asap yang mengepul, kereta Tuo Bameng juga melaju dengan kecepatan kilat. Momentum itu sungguh luar biasa. Aduh, di atas kereta, Tuo Bameng melihat penampilan Wanyan Bei yang menyedihkan, mayat utusan yang menyedihkan di sana, dan pemandangan sungai darah, dan dia langsung menjadi marah. Sialan, kamu sangat berani. Kamu berani merampok pangeran dan selir yang telah dinikahi oleh penguasa Xia Agung, dan kamu berani menyakiti pangeranku. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan pernah bisa melakukannya. Balas kejahatanmu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati? Mata Tuoba sekuat lonceng tembaga. Suaranya seperti guntur. Niat membunuhnya sangat mencengangkan. Dia menatap Qin Feng. Menghadapi formasi yang menakutkan dan musuh yang kuat, siapapun pasti ketakutan setengah mati. Bahkan Qin Feng mengerutkan kening dan matanya sangat serius. Meskipun ia memiliki 9 dantian yang menakjubkan, kekuatannya setara dengan superposisi 9 Wuhou. Tapi, dia tetaplah Wuhou. Menghadapi Raja Seni Bela Diri yang menguasainya, sulit untuk mengatakan apakah dia akan menang atau kalah. Meski dia yakin bisa kabur, tetapi jika Sangguan Yunxing ikut, hampir mustahil bagi mereka berdua untuk melarikan diri dengan lancar. Babak 420. Bunuh sampai langit gelap dan bumi gelap. Hahaha, saat ini, Wanyan Bei yang kehilangan satu telinganya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Qin Feng, matanya penuh kebencian, dan menyeringai galak, "Wah, kamu sudah selesai. Komandan Tuoba adalah penguasa nomor 1 Turki kita." Menyapu seluruhnya, 18 suku dimusnahkan oleh pasukannya. Dia adalah legenda seni bela diri seperti dewa di padang rumput Turki. Tunggu saja sampai mati. Tuan muda Longmen ini membunuh anak buahnya, mengambil putrinya, dan memotong salah satu telinganya. Malu, sayang sekali. Sama sekali tidak mungkin Wanyan Bei sanggup menelan hutang darah ini, apalagi melepaskannya begitu saja. Untungnya, Komandan Tuo Bameng tiba tepat waktu. Dan dia ingin membalas dendam pada Tuan Muda Longmen. Wanyan Bei bersumpah untuk membiarkan anak ini Qin Feng sepenuhnya memahami apa artinya tidak dapat bertahan hidup atau mati. Dan bahkan kematian yang bahagia telah menjadi sebuah kemewahan. Tuan Muda Longmen melihat Qin Feng jatuh ke dalam situasi berbahaya dan merugikan. Sangguan Yunxing tidak bisa menahan perasaan cemas. Meskipun dia enggan menyerah, dia tetap membujuk Qin Feng. Ayo pergi. Tuo Bameng adalah Raja Bela Diri yang agung. Dia juga telah membawa 10.000 elit. Kamu bukan tandingannya. Jika kamu tetap di sini, hidupmu akan dalam bahaya. Terima kasih telah melakukan banyak hal untukku. Disayangkan, dia tidak ingin Tuan Muda Longmen mati demi dia. Dia ingin dia hidup. Tidak. Qin Feng menatap musuh yang menakutkan dan kuat di kereta itu tanpa berkedip dan berbicara dengan dingin. Ku bilang, aku di sini untuk mencuri pengantinku hari ini. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Jika aku tidak membawamu pergi dan melarikan diri, aku, Tuan Muda Longmen, tidak akan malu dunia. Petik 2. Kamu, Sangguan Yunxing tertegun. Dia tidak menyangka Tuan Muda Longmen akan begitu gigih. Pada saat ini, dia bahkan dalam keadaan linglung. Tuan Muda Longmen yang begitu acuh tak acuh padanya akan mempertaruhkan nyawanya untuknya. Ini luar biasa. Cantik itu seperti mimpi yang tidak realistis.
Mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Qin Feng, Tuo Bameng di kereta meledak menjadi kemarahan setinggi 10 kaki. Dia mengangkat alisnya dan mengangkat matanya dengan ganas, seperti dewa pintu yang ganas, dan berteriak keras di tempat. Kamu bocah, kamu tidak bisa pergi kemanapun hari ini. Kamu telah melakukan kejahatan keji dan kamu ditakdirkan untuk mati untuk membayarnya. Semua prajurit, dengarkan perintah, bunuh anak ini di tempat. Petik 2 titik titik titik. Petik 2, ya, segera setelah perintah dikeluarkan. Seluruh pasukan yang terdiri dari puluhan ribu elit Turki menyerbu ke arah Qin Feng dengan niat membunuh. Suara langkah kaki mereka hampir seperti gempa bumi yang kuat. Seperti serigala dan harimau. Seruan pembunuhan mengguncang langit. Dan terjadilah hiruk-pikuk pembunuhan. Menghadapi legiun hitam yang menyerbu pegunungan dan dataran, Qin Feng tidak takut dan meledak dengan semangat Juang Lingtian. Sambil memegang pedang panjang di tangannya, dia bergegas menuju formasi musuh. Brengsek, brengsek, brengsek. Dia sekali lagi meledak dengan aura dingin dan mematikan, membunuh lapisan demi lapisan formasi musuh. Berdiri tegak dan sapu seluruhnya. Elit Turki yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dari segala arah. Tetapi mereka segera berubah menjadi mayat di mana-mana di bawah pedang panjangnya. Putaran biaya lainnya. Tambahkan saja lapisan mayat lainnya. Dalam sekejap mata, mayat menumpuk seperti gunung di dataran berlumuran darah. Tapi, meskipun elit Turki bukan tandingan keganasan Qin Feng, mereka terus menyerang satu demi satu, sepertinya tanpa henti. Kekuatan militernya sungguh luar biasa. Melihat Qin Feng terjebak dalam pengepungan yang berbahaya, bagaimana mungkin Sangguan Yunqing tega membiarkannya bertarung sendirian? Hoa, dia segera mengeluarkan pedang panjang bergagang giok setinggi 3 kaki yang setipis sayap jangkrik, dan bergegas menuju formasi musuh yang berbahaya. Berjuang terus, bunuh terus. Akhirnya, dia menginjak mayat yang berserakan dan tiba di tengah formasi pertempuran. Dia bersatu kembali dengan lancar dengan pria yang dicintainya, Tuan Muda Longmen. Pada saat ini, dia dan Qin Feng saling membelakangi, tanpa rasa takut, dan menghadapi musuh dari segala arah dengan tajam. Langit gelap dan bumi gelap, dan darah mengalir seperti sungai. Bertarung berdampingan. Saat ini, Tuo Bameng, yang berada di kereta, mendengus dingin dan berbicara kepada Wanyanbei. Yang mulia, tampaknya putri yang Anda cari untuk orang Turki kami masih memiliki niat yang berbeda. Saya khawatir dia bukan calon pangeran terbaik. Bukan. Saat ini, wajah Wanyanbei gelap dan jelek, dan dia merasakan di dalam hatinya sangat tidak bahagia. Tapi dia berkata, tidak, aku sudah jatuh cinta dengan wanita ini. Dia ditakdirkan menjadi milikku. Selama aku sampai di Turki, aku akan punya 100 cara untuk menghadapinya. Emosinya, saya bisa mengendalikannya. Dia lebih rendah hati dan patuh daripada seorang pelayan. Hati-hati. Jangan sakiti dia. Saya ingin kepalanya. Petik 2, Yang Mulia. Anda benar-benar akan menyulitkan saya. Tuo Bameng selesai berbicara dengan nada suram. Dan kemudian matanya tiba-tiba menampakkan cahaya yang tajam. Saya melihatnya tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih tombak setinggi 7 kaki yang berdiri di sampingnya. Tombak itu terjerat dengan naga hitam. Ujungnya setajam langit. Dan penuh dengan niat membunuh. Tombak itu berlumuran darah dalam jumlah yang tidak diketahui. Bahkan dari jarak jauh, seseorang dapat merasakan perasaan mengerikan yang dimilikinya belum pernah terlihat sebelumnya. Boom! Di saat yang sama, Tuoba meledak dengan momentum mengerikan yang sebanding dengan seekor harimau yang turun dari gunung. Dia mengayunkan tombaknya dan berdiri di atas kereta. Terpisah 100 kaki. Serangan yang mendominasi. Tembakan yang menghancurkan tanah. Boom! Tembakan ini tampak seperti pukulan dari dewa yang sedang marah. Tekanannya luar biasa dan ombak menerjang pantai. Pemandangan mengerikan terjadi, mulai dari bawah kereta. Seluruh dataran tiba-tiba terbelah menjadi jurang dari tengah. Tanah di sisi kiri dan kanan terbagi menjadi 2.
Dalam guncangan mengerikan yang sebanding dengan gempa berkekuatan 8 skala Richter, baik Qin Feng dan Sangguan Yunqing hampir tidak bisa berdiri. Segera, jurang maut menyebar ke depan dan memisahkan mereka berdua. Tuan muda Longman, Sangguan Yunqing berteriak dengan cemas kepada Qin Feng di seberang jurang beberapa meter jauhnya. Tinggalkan aku sendiri. Qin Feng menebas dan berkata tanpa menoleh ke belakang. Lindungi dirimu. Aku akan menyelamatkanmu. Mata Sangguan Yunqing begitu terharu hingga matanya terbakar. Dan air mata hampir mulai mengalir. Tapi dia tidak punya waktu untuk dipindahkan. Para elit Turki di sekitarnya dengan cepat mendesaknya. Meskipun mereka tidak berani menyakiti calon pangeran dan selir Turki. Tapi, mereka berusaha menekan penangkapan tersebut. Sangguan Yunqing tidak punya pilihan selain menghapus air matanya dan bertarung sendirian. Pada saat yang sama, Qin Feng hampir menjadi gila. Menjulang tinggi di atas tumpukan mayat seperti mesin pembunuh yang tak kenal lelah. Bunuh sampai langit gelap dan bumi gelap. Sudah waktunya. Di atas kereta, Tuoba menatap Qin Feng yang bertarung sampai mati. Dan mencibir, menunjukkan ekspresi haus darah yang belum pernah terjadi sebelumnya. 7 bocah Fudo. Giliranmu naik ke panggung. Bunuh anak ini.